Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan bawakan renungan, ya, judulnya ya sesuai dengan ayatnya ya. Ya, ini adalah ayat terpendek dari salah satu ayat terpendek dari eh, Alkitab kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, ini satu perintah dari Rasul Paulus ini ya. Tetaplah berdoa. Nah, saudaraku, nah banyak orang kan berdoa kalau ada terdesak, ada menghadapi kesulitan, masalah, atau bahkan berdoa karena rutinitas, yaitu berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Nah, tetapi Paulus dalam ayat ini eh, memberi perintah supaya kita terus-menerus berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, tentu bukan soal panjangnya doa, tetapi sebenarnya di sini adalah sikap hati kita yang terus menyadari bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, doa menjadi gaya hidup, bukan hanya kegiatan sesaat. Jadi kata yang dipakai di sini, ya, saudaraku, adalah kata yang artinya tanpa henti, terus-menerus, konstan. Kalau di kalimat matematika, konstan ini tidak ada terputus, terus-menerus. Di dalam bahasa Yunaninya, adia leptos, itu ya. Artinya bukan kita berarti berbicara terus gitu, bukan. Tetapi kita terus berdoa tanpa jeda. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana itu terjadi kalau artinya adalah kalau kita terus sadar bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Ya, kita pernah sering kali mendengar misalnya kita dalam suasana doa, pembicara atau pengkhotbah berkata dalam suasana doa silakan duduk, nah, gitu misalnya ya. Nah, begitu harusnya kegiatan berdoa kita itu kita terus dalam suasana hadirat Tuhan, kita melakukan segala kegiatan kita. Itulah yang dimaksud kita terus berdoa. Tetaplah berdoa. Sikap hati yang sadar bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Nah, ada tiga hal dalam hal itu. Ini soal waktunya. Nah, karena memang Yesus memerintahkan kita untuk selalu berdoa. Ya, selalu berdoa, kata selalu berdoa, ini terus-menerus. Ya. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan bahwa mereka harus selalu berdoa bahkan dengan tidak jemu-jemu. Ya, enggak bosan-bosan. Nah, ini doa yang tetap, yang artinya adalah terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Baik dalam pikiran, dalam hati, maupun kata-kata. Nah, orang yang akan berdoa, ya, yang terus berdoa, tentu tidak akan mudah panik, goyah, karena tahu bahwa dia bersama dengan Tuhan, bahwa dia dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang berkuasa ada bersama-sama dengan dia, sehingga kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, ini kalau kita senantiasa mengerti eh, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita tidak mudah panik, tidak mudah goyah. Jadi yang pertama, doa, makanya dia menjadi seperti napas hidup. Ya, karena terus menerus, seperti halnya kita bernafas ini, kita bernafas ya terus menerus, meskipun
kita melakukan banyak aktivitas. Dia otomatis. Ya. Mari kita terus ada dalam kesadaran bahwa kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, ini soal hubungan, bukan ritual. Ya. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7 katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Poinnya di sini adalah kalimat pertamanya ya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ada hubungan. Jadi tinggal di dalam Tuhan artinya hubungan yang terus-menerus dengannya. Doa bukan hanya meminta sebenarnya ya, tetapi doa yang di dalam doa itu yang terpenting adalah bagaimana kita, karena hubungan berarti mendengarkan dan menyelaraskan ya, diri dengan kehendak Tuhan itu. Ya, itu sebabnya kalau dalam Filipi 4 itu bukan soal doa kita dijawab, ya, tetapi dia katakan kita jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetapi jawabannya, lanjutannya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, saudaraku, yang ketiga adalah berdoa itu ya bukan hanya dalam kesesakan tadi, ada masalah. Berdoa itu adalah kekuatan kita di segala musim hidup kita. Ya. Itu yang membuat damai sejahtera tadi ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Ya, selanjutnya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi berdoa itu menguatkan kita dalam segala musim hidup kita. Jadi bukan hanya keadaan duka, sukacita, dalam keadaan duka cita, ya, lalu karena terdesak, kita lalu berdoa bukan karena itunya, tetapi ada kekuatan ketika kita berdoa. Dalam setiap kondisi, ya, baik sukacita, duka, atau ketidakpastian, nah, itu akan menjadi kekuatan karena mendatangkan damai sejahtera. Ya, ketika kita rasa khawatir, takut, atau apapun, datanglah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar karena mau dapat jawaban Tuhan, bukan. Tetapi yang terutama sesuai firman Tuhan Filipi 4 ayat 6 dan 7, akan ada damai sejahtera, akan ada kekuatan. Jadi doa bukan mengubah situasi itu, tetapi mengubah hati kita untuk bisa melihat dari sudut pandang Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa ya kita harus terus berdoa tadi, bukan sekedar karena jawaban doa, tetapi menjadi kekuatan, menjadi nafas kita. Ya, mari kita terus melakukan doa ini karena kita tahu ini kehendak Allah bagi kita untuk menunjukkan ada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ada 3 tadi mengapa kita diperintahkan untuk terus berdoa. Pertama itu memang nafas kita, yang kedua itu tanda hubungan kita, dan yang ketiga itu menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.